Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang infak miokard akut. Apa itu infak miokard akut? Infak itu kematian sel, miokard itu sel jantung. Jadi kalau infak miokard berarti adanya kematian sel jantung, ya, sel otot jantung, yaitu miokardium. Kenapa bisa terjadi kematian sel? Jadi pada normalnya pembuluh darah arteri koroner itu tidak ada plak atau tidak ada sumbatan ataupun penyempitan. Jika ada penyempitan ataupun sumbatan, maka ini bisa menimbulkan aliran darah ke sisi distal atau sisi yang menjauhi dari sumbatan tadi itu akan terganggu atau terhambat. Nah, ini yang kita maksud dengan plak. Jadi adanya penumpukan dari kolesterol misalnya, atau trigliserid atau LDL misalnya begitu ya, atau bahkan nikotin bagi yang perokok, itu bisa menimbulkan adanya penumpukan di bagian bawah endotelial pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah arteri koroner. Nah, penumpukan tadi itu menimbulkan penyempitan atau yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Ya, jadi ini penyempitan aterosklerosis karena ada di arteri koroner. Ya. Nah, adanya penyempitan itulah yang kemudian tadi saya sebutkan menyebabkan aliran darah ke sisi distal atau sisi yang menjauh dari sumbatan ini, ya, dari sumbatan ini itu akan terganggu. Ya. Kalau terganggu, otomatis perfusi di sisi distal juga akan terganggu, sehingga oksigenasinya pun akan semakin sedikit, ya, karena salah satu fungsi dari darah itu adalah untuk mengangkut oksigen. Karena adanya kekurangan oksigen, maka si sel miokard di area distal dari sumbatan tadi itu akan mengalami hipoksia. Inilah yang kita sebut sebagai proses iskemik, ya. Jika ini tidak segera ditangani, maka bisa menimbulkan injury. Nah, injury atau kerusakan sel, ya. Jadi sel itu sudah mulai ada proses kematian sel, injury lah. Di saat itulah akan terjadi rasa nyeri yang hebat, ya, nyeri dada hebat begitu ya. Biasanya ciri khas dari nyerinya ini adalah nyerinya itu seperti tertindih benda berat begitu ya, terus menjalar ke belakang, ya, ke rahang kiri, bahkan ke lengan sebelah kiri. Itu ciri khasnya nyeri dada dari infak miokard, ya. Adanya sumbatan tadilah yang kemudian menimbulkan kerusakan pada sel miokard. Kemudian selain itu juga menimbulkan gejala yang lain, ya, seperti sesak nafas atau nafasnya jadi cepat begitu ya, kemudian bahkan sampai pada keringat dingin, ya, keringat dingin. Nah, kemudian apa saja masalah yang kemudian setelah terjadi injury, ketika injury ini tidak segera ditangani, maka dia juga akan berlanjut pada masalah yang selanjutnya, yaitu infak atau kematian sel. Jadi kalau injury ini masih memungkinkan untuk diselamatkan dengan pemberian oksigenasi yang cukup atau reperfusi yang baik begitu, tetapi ketika reperfusinya tidak segera diperbaiki, maka sel-sel miokard tadi itu akan segera mati, atau yang kita sebut sebagai infak, ya, infak. Kemudian bagaimana dengan gambaran EKG-nya? Gambaran EKG-nya ketika kita lihat, ya, dalam kondisi normal seperti ini, ya, PKRST-nya tidak ada masalah. Nah, tetapi ketika ada kondisi sumbatan sebagian seperti ini, ada penyempitan plak kemudian menyempit seperti ini, ya, aliran darahnya mulai terganggu, tidak sebaik waktu normal begitu, sehingga sel-sel tadi itu sudah mulai ada yang hipoksia, bahkan mengalami injury begitu. Nah, di sini sudah mulai ada gangguan pada gambaran EKG, yaitu terjadi ST depresi, ya, ST depresi di sini. Jadi
kalau G-point ya, G-point ini ada G-point nih. G-point ini adalah titik balik begitu, titik balik dari gelombang T ya. Jadi setelah QRS kemudian dari S mau ke T itu nanti ada tikungannya ya, tikungannya itu atau G-point-nya itu di bawah garis isoelektris. Nah, ini isoelektris adalah ini garis lurus ya, garis lurus itu garis isoelektris. Nah, itu namanya ST depresi ya dalam kondisi injury. Kemudian selain itu ya juga akan berubah kemudian menjadi T inverted ya. T inverted itu T terbalik ya, gelombang T-nya terbalik ya. Nah, kondisi ini masih kita sebut sebagai non-STEMI atau non-ST elevasi myocard infarction ya. Jadi mulai ada infark miokard tapi yang tidak ada ST elevasinya, yaitu karena ada ST depresi sama T terbalik atau T inverted ya, inversion. Kemudian selanjutnya kalau ini tidak ditangani bisa menimbulkan ruptur ya, ruptur kemudian atau sumbatan total. Misalnya tanpa ada ruptur pun kalau seandainya ini bisa menyumbat secara total, akhirnya terjadilah blok ya aliran darah, sehingga aliran darah tidak bisa mencapai sisi distal dari sumbatan tadi, maka terjadilah kematian sel ya atau infark. Nah, dalam kondisi infark seperti ini kemudian ST-nya menjadi naik seperti ini, namanya ST elevasi. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai STEMI ya, ST elevasi myocard infarction ya, myocard infarction. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya kalau sebelum terjadinya infark itu masih bisa diupayakan, dalam arti masih bisa sel-sel miokard tadi itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah terjadi infark seperti ini, sel miokard itu tidak bisa diperbarui lagi atau tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa, namanya irreversible begitu ya. Jadi tidak bisa diperbaikin lagi. Jadi jika saudara menemukan ada ST elevasi seperti ini sebenarnya sudah infark begitu ya, sudah ada infark, sudah ada sumbatan total, kita sebut sebagai STEMI. Nah, jika sumbatannya masih sebagian seperti ini, artinya masih ada aliran tapi alirannya tidak baik begitu ya, terganggu, maka dia biasanya gambarannya akan muncul ST depresi seperti ini atau T terbalik seperti ini ya. Ini yang kita sebut sebagai NSTEMI ya, ada infark tetapi tidak ada ST elevasi ya, non STEMI ya, non ST elevasi myocard infarction ya. Itu adalah gambaran EKG ketika kita melihat kondisi kelistrikan jantung pada pasien yang mengalami infark myokard ya. Nah, kemudian ini bisa dilihat nanti di beberapa lead ya, di beberapa sadapan. Jadi entah di prekordial ataupun di ekstremitas, misalnya di lead 1, 2, 3 ekstremitas itu ya. Kemudian ada AVR, AVL, AVF ya, biasanya AVR-nya nggak dipakai. Kemudian ada V1 sampai V6 prekordialnya ya, V1, V2, V3, V4, V5, V6 ya. Bisa juga nanti ditambah yaitu V7, 8, dan 9 untuk bagian posterior ya. Nanti sesi selanjutnya di video yang lain kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan lokasi infark ya. Yang pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari bagaimana mengidentifikasi adanya infark ya, entah itu ST elevasi maupun yang non ST elevasi melalui gambaran EKG-nya tentu ya. Nah, kita udah tahu bahwa dengan adanya sumbatan seperti ini menyebabkan perfusi di miokardial ini menjadi terganggu, sehingga masalah keperawatan yang akan muncul mestinya bukan nyeri, walaupun masalah yang dikeluhkan utama oleh pasien itu adalah nyeri hebat ya. Apakah nyeri boleh diangkat? Sebenarnya tidak usah diangkat pun, nanti ketika perfusinya bagus ya, nyerinya akan hilang dengan sendirinya. Sehingga yang harusnya menjadi prioritas utama pada infark miokard akut ya,
Masalah keberatannya adalah di resiko perfusi miokard tidak efektif. Nah, apa saja tindakan yang perlu kita lakukan? Itu salah satunya ada pemberian antikoagulan, ya, aspirin. Biasanya kalau pasien-pasien yang memiliki riwayat serangan jantung, dia disarankan untuk menyediakan tablet aspirin kunyah begitu. Ketika ada serangan maka bisa langsung dikunyah tablet aspirin tadi, itu untuk mencegah adanya koagulan, untuk mencegah terjadinya trombus tadi, ya. Kemudian kalau ada trombus maka resiko terjadi sumbatan total itu sangat tinggi, ya. Jadi antikoagulan itu untuk mencegah itu. Kemudian anti angina, ada nitrogliserin yang biasa dipakai, ya. Nitrogliserin atau anti angina ini dipakai untuk melebarkan pembuluh darah, ya, arteri koroner tadi itu yang menyempit, kemudian kita lebar nih menggunakan nitrogliserin. Kemudian ada inotropik ini seandainya ada penurunan tekanan darah. Jadi kalau sudah sampai pada hipotensi maka perlu pemberian obat-obatan sejenis inotropik untuk membantu kontraksi daripada jantung, ya. Salah satunya adalah untuk membantu kontraksi jantungnya. Kemudian antiemetik dan pelunak tinja ini untuk menghindari adanya Valsalva manuver, ya, sehingga kalau misalnya ada Valsalva manuver ini bisa meningkatkan metabolisme dari korban, ya, atau dari pasien. Lah, ketika metabolisme meningkat, tentu ini akan menimbulkan kebutuhan oksigenasi yang meningkat juga. Sementara sel miokardium tadi itu sedang terjadi masalah, yaitu adanya sumbatan infak, ya, berujung pada infak tadi itu, sehingga semakin mempercepat si proses terjadinya infak itu. Kalau seandainya ada Valsalva manuver ataupun mekanisme atau metabolisme yang meningkat yang lain, ya, akibat aktivitas yang lain. Kemudian oksigen hingga saturasinya lebih dari 94%, ya. Jadi pemberian oksigen entah itu nanti menggunakan nasal ataupun menggunakan masker, ya, dengan melihat kondisi saturasi oksigen si korban atau si pasien tadi itu. Kemudian anti aritmia, jika sampai terjadi aritmia, ya, bisa menggunakan amiodaron, ya, maupun yang lainnya. Kemudian monitoring EKG untuk melihat apakah ada perubahan-perubahan gambaran EKG yang lanjutan atau tidak, ya, selain adanya ST elevasi ataupun tadi ST depresi maupun T inverted, ya. Kemudian enzim jantung juga perlu dilihat, yaitu ada troponin, ya, ada CKMB, ya. Ada CKMB, biasanya troponin 1 dan CKMB ini akan meningkat pada 6 jam pertama, ya, saat serangan, ya. 6 jam pertama dimulainya serangan jantung tadi atau nyeri hebat tadi itu, ya. Paling bagus gambarnya diambil saat si penderita itu lagi mengalami nyeri hebat, ya, karena di situ sedang terjadi proses iskemik, kemudian enzim jantung ini akan disekresi, ya, sehingga akan meningkat di saat si pasien itu mengalami nyeri, ya. Artinya adanya kerusakan sel tadi itu akan diiringi dengan pengeluaran enzim jantung. Kemudian tekanan darah dan nadi ini untuk melihat apakah ada indikasi terjadinya hipotensi maupun bradikardi, begitu, ya. Kalau sampai terjadi itu maka ini bisa menimbulkan, karena adanya ST elevasi atau adanya infak miokard itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal jantung, ya, atau heart failure, ya. Gagal jantung ini kemudian menimbulkan stroke volume yang menurun, ya. Ketika stroke volume menurun maka awalnya dia akan dikompensasi dengan meningkatkan heart rate, ya, meningkatkan nadinya. Tetapi ketika kompensasi ini gagal maka selain tekanan darah yang turun, nadi juga akan turun, ya. Selain hipotensi juga akan terjadi bradikardi. Nah, kalau sudah seperti itu akan mengarah pada tanda-tanda shock, ya. Kemudian keluhan nyeri, apakah nyerinya itu masih muncul atau tidak, walaupun
walaupun sebenarnya nyeri itu sebenarnya masalah tersendiri, tapi keluhan nyeri ini sebenarnya adalah simptom atau alarm begitu yang menunjukkan bahwa di sel miokard itu sedang terjadi kerusakan sel. Nah, kerusakan sel ini diakibatkan karena adanya perfusi miokard yang kurang bagus, sehingga nyeri ini sebenarnya tidak perlu langsung ditangani menggunakan antibiotik, anti nyeri begitu ya, analgesik. Ya, itu sebenarnya tidak perlu. Dengan adanya reperfusi yang baik, maka sebenarnya itu sudah akan menghilangkan rasa nyeri ya, atau proses injurinya itu akan berhenti sehingga nyerinya akan hilang. Kemudian tidak baring untuk meminimalkan metabolisme sehingga kebutuhan oksigenasi dalam tubuhnya itu tidak meningkat begitu ya, sehingga kerja jantung juga tidak akan meningkat. Kemudian ada juga tindakan lain misalnya dengan BCI atau CABG jika perlu ya, BCI atau CABG. Nah, ini tindakan pembedahan ya oleh dokter bedah jantung ya. Jadi tindakan-tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan tentu yang berkaitan dengan tindakan mandiri ataupun kolaboratif yang bisa dilakukan ya. Beberapa contoh yang sifatnya kolaboratif ya, pemberian obat-obatan ini, kemudian monitoring itu tindakan mandirinya. Sebagai tindakan lain misalnya dengan melakukan tirah baring dan maupun yang lainnya. Saya kira itu untuk infak miokard akut ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.